Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku ingin membahas tentang kutipan dari Brian Tracy. Brian Tracy punya beberapa quotes yang menurut aku sangat inspiring gitu ya. Terutama baru-baru ini aku ngalamin bahwa ada orang yang bilang begini. Dia tuh orang susah tapi dia bilang, nggak usah belajar. Kalau takdir sukses mah tuh sukses aja gitu. Dia bilang gitu. Ini benar-benar membuat aku jadi wow, kaget banget aku dengan orang yang ngomong seperti itu gitu ya. Karena menurut aku sukses itu adalah sebuah rangkaian perencanaan yang melibatkan kata-kata seperti belajar, kata kerja keras, pengorbanan, determinasi dan segala macam. Sehingga ketika aku menemukan quotes dari Brian Tracy ini benar-benar sangat relevan. Dia bilang gini, successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, what's in it for me? Jadi dia bilang gini, orang yang sukses itu selalu mencari kesempatan untuk menolong orang lain. Orang yang tidak sukses selalu nanya, apa gunanya untuk saya dapat apa dari itu. Well, kadang ya, kalau kita pikir-pikir gitu ya, kenapa orang tuh susah, kenapa orang tuh miskin, karena sebenarnya mereka tuh cara berpikirnya yang salah gitu ya, cara berpikirnya yang salah. Jadi kalau kalau nggak ada duitnya mereka nggak mau kerja, kalau nggak ada duitnya mereka nggak mau tolong kayak gitu. Jadi selalu memikirkan apa untuk saya, apa untuk saya, apa untuk saya gitu. Dia nggak pernah kepikiran bahwa dia tuh harus cari kesempatan untuk menolong orang sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi gunakanlah dirimu tuh bermanfaat gitu loh kalau kamu susah itu, supaya rezeki itu datang. Nah ini bener banget nih. Jadi kalau orang yang nggak sukses itu dia selalu mikir kalau ngapa-ngapain tuh ya hitungan gitu. Jadi apa untungnya buat saya, seperti itu. Tapi kalau orang sukses beda cara berpikirnya. Dia selalu cari kesempatan untuk menolong orang lain. Terus dia bilang gini, those people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will be the movers and shakers in our society for the indefinite future. Jadi dia bilang gini, orang-orang yang mengembangkan kemampuan secara terus-menerus untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam bentuk yang lebih baik yang mereka bisa terapkan dalam pekerjaan dan kehidupan mereka, itulah orang-orang yang akan menjadi the movers, orang yang menjadi penggerak, pendobrak dan dalam masa depan yang tidak terbatas gitu ya di masyarakat kita. Jadi orang yang selalu ingin mencari pengetahuan, terus-menerus berupaya mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, menambah terus ilmu pengetahuan baru. Mereka itulah yang akan jadi pendobrak. Jadi, guys, kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau nambah ilmu, tidak mau membuat diri kalian lebih baik, ya sudahlah. Jadilah siput di dalam tempurung. Bukan katak ya dalam tempurung, tapi siput, karena udah siput lambat di dalam tempurung pula ya. Okay, it doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going. Jadi dia bilang, tidak penting kamu itu berasalnya dari mana, tapi yang penting adalah kamu itu mau menuju kemana. Betul. Jadi misalnya kita dari keluarga miskin, loh nggak apa-apa, nggak peduli. Yang penting kamu tahu, kamu tujuannya supaya jangan jadi miskin gitu kan. Kamu tahu orang tua kamu tidak berpendidikan, nah kamu tahu kamu harus lebih berpendidikan dari beliau gitu kan. Nah jadi asal kita itu tidak menentukan nasib kita sebenarnya, seperti itulah. Nah sekarang yang ketiga, no one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals. Jadi kita tuh nggak cukup umur kita tuh nggak cukup gitu ya untuk belajar segala sesuatu dari nol. Jadi tugas kita tuh adalah supaya jadi sukses, menemukan orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, sudah mengalami asam garamnya, dan kita tuh belajar dari orang itu supaya bisa mencapai tujuan kita, kurang lebih seperti itu. Nah, ini betul banget. Jadi kalau ada makhluk yang dia tuh sudah uneducated, terus kita mau ajakin supaya lebih educated terus menolak, ya sudahlah ya, berarti itu orang nggak akan kemana-mana, akan jalan di tempat. Karena apa? Karena alangkah lebih mudahnya kita bisa belajar sama orang yang lebih berpengalaman daripada kita ngabisin hidup mengalami sakit pahitnya kehidupan karena tidak mau belajar dari orang yang sudah punya pengalaman. Kan lebih mudah belajar dari orang yang udah pengalaman, terus kita jadi bisa lebih sukses kan dari situ, tanpa harus membayar harga rasa sakit dan kerugian yang sudah dialami orang itu. Nah seperti itu guys.
Oke, yang berikutnya adalah all successful people, men and women, are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose. Jadi dia bilang gini, semua orang yang sukses, baik laki atau perempuan, adalah big dreamers, pemimpi yang hebat. Mereka tuh bisa ngebayangin masa depan mereka tuh mau kayak apa, gitu kan? Dan mereka, catatan lagi, mereka they work every day toward their distant vision. Mereka bekerja setiap hari untuk mencapai tujuan mereka itu. Tujuannya itu mereka kerja mencapai tujuan yang mereka ingin capai gitu loh. Jadi kalau ada orang yang tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, alangkah menyedihkannya hidup orang itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa memimpikan masa depannya sendiri gitu. Jadi dia nggak punya arahan mau kemana hidupnya gitu kan. Nah kalau orang sukses tuh dia pasti punya mimpi, dan dia akan kejar mimpi itu setiap hari menuju mimpinya, seperti itu. Jadi kita tuh harus jadi big dreamers. Kita mau tahu masa depan kita tuh mau ngapain, mau punya apa, kayak gitu. Okay, only by contending with challenges that seem to be beyond your strength to handle at the moment you can grow more surely toward the stars. Jadi dia bilang gini, hanya dengan menahan segala rintangan yang sepertinya di luar kekuatan kamu untuk menahannya, kamu baru bisa tumbuh menuju bintang. Jadi kalau ada orang mau dikasih pendidikan gratis, mau dikasih kursus gratis tapi nolak, karena apa? Orang itu nggak mau nerima tantangan, nggak mau menahan diri, tidak mau bersusah payah gitu. Padahal dengan itulah, dengan dia tahan segala kepayahannya itu, dia tuh akan bisa menuju kesuksesannya, menuju bintang. Jadi kalau misalnya disuruh sekolah nggak mau, disuruh belajar nggak mau, suruh les ini nggak mau, terus apa challengesnya dia tidak pernah terima, dia tidak pernah mau terima tantangan dalam hidupnya, tidak mau menahan beban itu gitu ya, udahlah lupakan saja ya. Karena apa? Semua langkah menuju sukses itu pasti ada pahitnya, dan kita tuh harus tahan sama pahit-pahitnya, itu baru orang yang sukses. Yang berikutnya, kamu nggak bisa kontrol apa yang terjadi sama kamu. You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you. And in that you will be mastering change rather than allowing it to master you. Jadi ini bagus banget. Ini related banget dengan buku 7 Habits of Highly Effective People. Jadi kita itu nggak bisa kontrol apa yang terjadi sama kita, tapi kita bisa kontrol sikap kita terhadap apa yang terjadi sama kita. Jangan biarkan hal itu yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai keadaan itu gitu loh. Nah ini bagus banget. Jadi kalau misalnya kita terlahir dari keluarga miskin, itu kan nggak bisa kita rubah. Keluarga kita nggak berpendidikan, nggak ada yang dukung kita, tapi jangan biarkan hal itu menahan kamu menuju ke bawah, kehidupan yang bawah. Kamu harus bisa mengatasi itu. Kamu harus bisa menjaga sikap kamu supaya kamu yang mengendalikan keadaan. Jadi kalau kamu susah ya kamu bisa cari beasiswa, kamu bisa dapat sekolah-sekolah yang gratis kayak gitu. Berusaha menaikkan mutu gitu loh, supaya bisa ngerubah nasib. Kalau nggak bisa ya sudahlah, wassalam ya. I found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances, be more active, show up more often. The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire. Jadi bilang gini, menurut aku keberuntungan itu cukup bisa diprediksi, cukup bisa ditebak. If you want more luck, take more chances. Jika kamu mau lebih banyak keberuntungan, kamu harus ngambil lebih banyak kesempatan, lebih aktif, muncul lebih sering gitu. Ya kalau nggak muncul, nggak pernah gaul, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah mau kenal sama orang, gimana mau beruntung hidupnya gitu kan? Ya itulah seperti siput dalam tempurung tadi ya. Jadi dia bilang the more you seek security, the less of it you have. Jadi jangan cari security, tapi carilah opportunity, carilah kesempatan. Jadi dengan itu kamu akan bisa mencapai security yang kamu inginkan. Jadi dengan adanya opportunity, kesempatan-kesempatan itu, maka kita bisa membangun keamanan yang kita mau cari. Itu security di sini maksudnya dalam arti luas ya, nggak cuma keamanan tapi juga misalnya financial security. Oke,
The glue that holds all relationship together, including the relationship between the leader and the led, is trust. And trust is based on integrity. Jadi dia bilang semua hubungan itu lemnya cuma satu, apa? Kepercayaan. Dan kepercayaan itu berasal dari integritas. Jadi kalau kita tidak bisa membangun sebuah integritas dalam diri kita, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang tidak akan mengambil barang orang lain, yang tidak suka maling, yang tidak suka menipu orang, ya seperti itu, maka insya Allah kita akan dipercaya sama orang. Dan kalau orang udah percaya sama kita bisa berhubungan baik dengan siapapun. Dan hubungan baik itu urusannya adalah dengan opportunity, dengan kesempatan kita mendapatkan rezeki yang lebih baik, kesempatan-kesempatan atau manfaat-manfaat lain dari hubungan kita, seperti itu. Terus satu lagi dia bilang, never say anything about yourself you do not want to come true. Jadi jangan pernah ngomong sesuatu tentang diri kamu yang kamu nggak ingin itu jadi nyata. Jadi misalnya kamu bilang, oh aku bodoh, aku emang begini, nah aku tuh memang susah belajarnya, aku tuh emang nggak bisa apa-apa. Well, jangan, karena itu akan jadi nyata. Jadi ini ada penelitian juga sih, apa yang kamu omongin itu bisa jadi nyata walaupun itu bohong. Jadi bicaralah yang baik-baik tentang diri sendiri gitu. Jangan bicara yang jelek-jelek, jangan ngatain diri sendiri. Pokoknya ucapkanlah kata-kata yang baik yang memotivasi diri sendiri. Satu lagi yang diomongin sama Brian Tracy adalah, dia bilang gini, success is predictable. Itu quote dia yang paling, menurut aku paling mencakup semua ini. Success is predictable. Sukses itu bisa diprediksi, guys. Gak bisa kamu bilang, kalau takdirnya sukses, sukses aja. Enggak juga. Allah pengen lihat kamu usaha. Bahkan kamu udah usaha aja belum tentu dikasih sukses. Apalagi kalau gak usaha gitu kan. Sukses udah usaha aja belum tentu dikasih sukses. Apalagi kalau gak usaha, ya madesu lah, masa depan suram lah ya gitu. Jadi sukses itu bisa diprediksi. Bisa kita lihat dari misalnya, nih anak rajin sekolahnya, nih anak mau maju, bisa diprediksi. Bahkan dari kecil itu ya udah bisa kita lihat ini orang akan maju ke depannya atau enggak. Satu saat saya pernah diajak main bom kar di Jakarta sama om saya. Waktu itu saya nyetir bom kar itu. Kemudian om saya bilang gini, saya yakin kamu nanti suatu saat bisa punya mobil betulan. Dan ternyata itu terjadi. Jadi apa yang dilihat sama om saya itu udah dilihat dari kecil gitu. Nah itu, jadi om tuh lihat saya rajin belajar gitu kan. Jadi saya pikir success is predictable itu betul sekali ya. Thank you Brian Tracy for beautiful quotes. Dan mudah-mudahan apa yang saya celotehin hari ini bisa menjadi bahan renungan, bisa jadi motivasi. Jadi apa langkah kamu mau jadi sukses itu apa? Perencanaan. Sukses adalah perencanaan ya gitu. Jadi apa rencana kamu mau sukses? Kalau kamu males-malesan sekolahnya, kamu tidak becus dalam mengurusin apa yang harus kamu urusin, sekolahmu, ilmu kamu, skill kamu, sudah tinggal tunggu waktu aja kamu masuk golongan orang-orang masa depan suram, bukan orang-orang yang bisa diprediksi kesuksesannya. Sekian dari saya. Wassalam. Tensis Master English Course, daftar online 0822 1629 2768. Ditunggu ya.